Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua tentu merasakan bahwa hari ini apa yang kita hadapi di dalam pembinaan kepada umat, situasi kaum muslimin, kondisi kaum muslimin di tengah-tengah masyarakat kita sangat berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Tetap ini tidak terlepas dari semangat liyutfi'u nurallahi biafwahihim, semangat untuk memadamkan cahaya agama Allah dengan melalui ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai kekuasaan dan kekuatan oleh orang-orang yang sangat tidak menyukai Islam. Karena Islam ini adalah agama yang menata bukan hanya kehidupan pribadi, tapi sampai kehidupan bermasyarakat, bahkan sampai kehidupan bernegara. Semua tersentuh dengan nilai-nilai Islam. Tidak ada satupun sendi kehidupan ini yang tidak tersentuh oleh nilai Islam. Sementara di seberang sana, banyak yang mempunyai pandangan yang sangat berbeda, diametral dengan Islam. Termasuk di negara kita. Bukan hanya situasi ini, bukan hanya situasi yang ada di negeri kita, tapi di seluruh dunia. Dengan hari ini makin luasnya jaringan data di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, apa yang terjadi di Amerika detik ini kita bisa saksikan. Apa yang terjadi di negeri kita sebentar sudah diketahui orang. Koran sudah menjadi masa lalu, TV bahkan sudah menjadi masa lalu. Berita-berita yang sampai kepada kita bisa datang langsung dari sumber yang menyaksikan sendiri dari peristiwa-peristiwa yang ada di hadapannya. Sehingga siapa yang menguasai ini akan menguasai opini dunia. Dan hari ini yang menguasai informasi adalah kalangan yang non atau yang tidak sejalan dengan Islam. Sehingga hari ini kalau kita bicara bukan hanya TV dan radio, tapi kita bicara tentang berita di medsos. Kalau kita kaum muslimin mungkin berjalan sendiri-sendiri. Tetapi mereka yang dengan berbagai macam tujuan, tentu tujuannya tujuan yang sebagian besar tidak sejalan dengan Islam, itu mereka punya tim yang tertata untuk menyusun berita, untuk bikin berita, untuk bikin opini yang mempengaruhi di tengah masyarakat. Sehingga tantangan dakwah ke depan bagi kita tentu jauh lebih kompleks dibanding yang sudah-sudah. Dan di sini kita sebagai juru dakwah, sebagai orang-orang yang merasa ikut bertanggung jawab terhadap Islam dan kaum muslimin, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Salah satunya ini menurut Dr. Din Samsudin, salah satu ketua MUI sekarang ini, mantan pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau menyatakan untuk di Indonesia ini, di negeri kita ya, kita sekarang bicara di negeri kita, kurang lebih Banyumas, Barlingmas, Cakep tempat kita ini mirip lah ya. Ada 3 hal utama, kata beliau, yang sekarang ini menjadi tantangan dakwah kita. Yang pertama, adanya sekularisasi. Yang kedua, beliau sebut dengan istilah indigenasi. Yang ketiga, pemurtadan.
penyiaran agama lain tujuannya untuk memurtadkan generasi kita ke depan untuk pindah dari Islam kepada paham lain. Kalau saya tambahin lagi. 3 itu saya tambahin lagi. Ada upaya marginalisasi, penyingkiran, peminggiran Islam dan kaum muslimin. Yang kelima, ada upaya pemecah belahan kaum muslimin. Jadi, yang pertama sekularisasi. Manusia, masyarakat diajak untuk hidup sekuler. Memandang kehidupan hanya dunia saja. Hidup kita ini hanya saat ini dan di sini. Nggak ada akhirat. Jadi habis-habisanlah untuk dunia. Kalau kita sengsara di sini itu ya kesengsaraan kita selamanya yang kita dapatkan. Kalau kita bahagia di sini itulah kebahagiaan yang bisa kita dapatkan. Tidak ada lebih dari itu. Tidak kurang, tidak lebih. Orang diajak untuk menjadi hidup sekuler. Sehingga seolah-olah tidak ada lagi balasan setelah kita mati. Tidak ada apa-apa lagi setelah mati. Dengan itu manusia diajak liar. Hidup liar jauh dari agama. Kalaupun ada, masih ada agama. Agama itu urusan pribadi. Spiritualisme individual. Ya. Jadi itu urusan spiritualisme pribadi. Urusan dialah dengan Tuhannya, mau percaya mau enggak urusan dia. Kalau percaya ya untuk dia, kalau enggak percaya enggak ada masalah. Semau-mau dia sendirilah ya. Ini yang melahirkan sikap hidup kapitalisme, sosialisme, dan liberalisme. Sehingga menerjemahkan tuntunan agama seenak jidat dia. Hari ini bahkan sampai dalam kehidupan bernegara pun, bernegara dan bermasyarakat, seolah-olah agama ini nomor berapa gitu ya. Tidak menjadi pertimbangan utama. Kita bicara yang objektif lah. Jangan apa-apa pakai dalil misalnya gitu ya. Tuntunan-tuntunan itu kan waktu zaman Nabi, zamannya sudah lain. Dan lain sebagainya. Sikap-sikap seperti itu ditanamkan di tengah masyarakat. Ini menjadi tantangan besar bagi kita. Kita yang meyakini bahwa hidup kita ini dari tidak ada menjadi ada hari ini. Yang kita sadar dan nanti tidak ada lagi dan ada apa-apa setelah itu. Yang kita yakini dengan setelah kita mati masuk ke alam barzah, dari alam barzah masuk alam akhirat. Di sana ada surga, ada neraka. Barang siapa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan kebaikan sekecil apapun ada catatannya. Ada catatan, ada balasannya di akhirat. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun ada catatan, ada balasannya di akhirat. Sehingga hidup kita ini terkendali. Tidak hanya kalau kita merasa bisa sukses di dunia selesai urusannya. Enggak. Caranya sukses seperti apa? Cara dapat harta seperti apa? Sehingga Rasulullah menyampaikan kepada kita, nanti akan datang hisab kepada kita di akhirat. Kalau misalnya akan ditanya ilmu kita untuk apa? Waktu kita untuk apa? Kesehatan kita untuk apa? Kekuasaan kita untuk apa? Harta kita didapatnya dengan cara seperti apa? Dan dibelanjakan kemana? Itu nanti ditanya di sana. Kalau baik dikasih pahala, kalau buruk menjadi dosa. Yang balasannya pahala mendapat surga, dosa mendapat neraka. Dan itu menjadi keyakinan. Yang kita yakin, seyakin-yakinnya. Itu bahkan menjadi pokok keyakinan kita, pokok keimanan kita. Iman kepada hari akhir.
Pokok keimanan kita ini kan sebetulnya dua. Yang pertama amanu billah, yang kedua wal yaumil akhir. Gak bisa kita sekuler. Ada yaumil akhir, ada Allah yang akan mengadili kita nanti. Jadi gak bisa sehingga tatanan kehidupan pun harus tatanan kehidupan yang sesuai dengan tuntunan agama. Ini yang akan mendapatkan ridha Allah. Dan ini sebetulnya cita-cita kemerdekaan bangsa kita salah satunya. Menjadikan negeri Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, negeri yang indah, adil dan makmur, mendapatkan rahmat dari Allah serta ampunannya. Sampai ke akhirat kita hidup ini. Dalam surat Al-Qasas, kita disuruh Al-Qasas ayat 77, surat 28 ayat 77. Kita suruh mencari kehidupan di dunia ini. Jangan lupa, akhirnya adalah akhirat. Baik di dunia belum tentu baik di akhirat. Tapi orang sekuler enggak, baik di dunia ya sudah selesai. Dunia saja. Mau halal mau haram yang penting dapatnya banyak misalnya. Itulah sekuler. Ini paham yang sekarang dikembangkan di tengah masyarakat. Yang kedua, indigenasi. Indigenasi ini mengajak kembali kepada ajaran nenek moyang dahulu. Kerasa kan ya sekarang di tengah masyarakat kita banyak praktek-praktek praktek-praktek menghidup-hidupkan kembali adat-adat lama yang bertentangan dengan agama, yang tidak jelas tujuannya, tidak jelas dalilnya, tidak jelas dasarnya. Dihidup-hidupkan kembali. Orang kembali kepada primordialisme. Asabiyah. Bangga kepada sukunya. Oh, ini ajaran luhur orang Jawa, ajaran luhur orang Sunda. Nanti ajaran luhur orang Goa lain lagi. Orang Sulawesi beda. Orang Kalimantan nanti beda lagi. Irian beda lagi. Baik di sana belum tentu baik nanti di sini. Semuanya tanpa dasar. Kita ditarik ke sana. Artinya dijauhkan dari agama. Yang ketiga, penyiaran dakwah agama lain. Ini baru kemarin dulu. Di zaman seperti ini, zaman kebebasan, zaman reformasi. Kita ini zaman musim lockdown ya. Sekolah itu libur semua. Ada pelajaran melalui TVRI salah satunya. Untuk SD kemarin. Disisipi di situ. Dakwah Katolik. Dua orang anak, yang satu pakai jilbab, yang satu pakai peci. Pecinya ada tulisannya lagi NU, lambangnya NU. Tapi yang diajarkan ajaran agama Katolik. Nuansanya Islam. Ini kan jelas ini. Tujuannya siapa? Mad'unya siapa? Mad'unya pemirsanya siapa? Anak-anak kita, anak-anak Islam. Pelajaran SD. 90% anak SD Islam. Pelajarannya Katolik. Dibungkus dengan bungkus lambang-lambang keislaman. Anak pakai jilbab, kayak anak Ibnu, yang satu pakai pecinya ada lagi lambang NU-nya. Artinya ini memang mengelabui. Untuk apa? Ya untuk menipu. Ini upaya yang terang-terangan. Kalau tidak diprotes, ya tentu sudah akan berlanjut itu yang seperti itu. Dan ini di semua lini akan ada seperti itu. Mereka senantiasa berusaha menyusup untuk mengelabui kaum muslimin. Untuk apa? Mengubah Islam. Keislaman mereka. Pahamnya jadi berubah. Dijauhkan dari memahami Islam. Tahapnya begitu. Setelah itu tidak mengenal Islam. Sudah tidak mengenal Islam, dikenalkan dengan agama mereka. Dan akhirnya pindah agama. Berapa banyak sekarang ini generasi muda kita yang pindah-pindah agama seenaknya. Seolah-olah agama semua sama. Pluralisme disebarkan. Islam itu menghargai pluralitas. Tapi tidak menganggap yang plural itu sama. Islam ya Islam, Kristen ya Kristen. Kita menghargai orang Kristen.
sebagai manusia, sebagai tetangga, sebagai sama-sama anak bangsa. Tetapi tentu Islam beda dengan Kristen. Kenapa dia milih Kristen? Tentu merasa beda dengan Islam. Dia suka dengan Kristennya, nyaman dengan Kristen. Silahkan dengan Kristennya. Kita tidak akan ganggu. Tapi kalau dibilang Islam dan Kristen sama, tentu beda, tidak bisa. Hari ini sering kita diadakan acara doa bersama. Hari ini, terutama ya di 5 tahun belakangan inilah, banyak acara-acara yang seolah-olah tidak lengkap. Kalau kita baru bisa menjadi bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika, kalau kita sudah pluralisme. Mengikuti paham pluralisme, menganggap agama semua sama baiknya. Ya tidak dong. Kita mengenal lakum dinukum waliyadin. Bineka tunggal ika tidak perlu dengan seperti itu. Dari dulu sudah jalan. Sialahkan orang Kristen dengan Kristennya, Buddha dengan Buddhanya, Islam dengan Islamnya. Kita sama-sama bangsa Indonesia tanpa punya kewajiban yang sama terhadap negara. Tanpa harus menganggap agamanya sama, Tuhannya sama. Tuhan kita beda. Yang disembah Kristen tentu berbeda dengan yang disembah Islam. Yang disembah Hindu, Buddha tentu berbeda menurut kita. Ya. Ini sekarang ini dibikin seolah-olah sama. Ini jadi ada penyiaran paham lain, pemurtadan dari Islam. Yang keempat, ini tambahan dari saya, ada marginalisasi muslimin. Hari ini kita terasa kebijakan-kebijakan yang ada, ketentuan-ketentuan yang ada, praktek-praktek yang ada. Di zaman tengah-tengahnya COVID seperti ini, yang dibicarakan, yang menjadi prioritas malah urusan lain. Tiap kali muncul, hari ini akan dimunculkan Omnibus Law. Ini undang-undang sapu jagat yang akan bisa mengatasi sekitar 3.000 peraturan dan undang-undang lain. Dalam rangka katanya untuk perluasan lapangan kerja ya, cipta kerja. Apakah dengan cipta kerja kita terabas semuanya? Salah satu di antara tujuan adanya Omnibus Law nanti akan menghapuskan kewajiban jaminan produk halal. Tidak harus mencantumkan label halal untuk yang halal. Padahal dalam undang-undang yang sudah diratifikasi, undang-undang tahun berapa tuh, 2014 kalau nggak salah, 5 tahun ke depan kita ini di seluruh Indonesia semua produk halal harus berlabel halal. Untuk apa? Memberi jaminan kepada masyarakat tidak tertipu yang tidak halal, karena 90% masyarakat Indonesia ini beragama Islam. Ini akan dihapus nanti dengan Omnibus Law. Tidak ada lagi kewajiban label halal. Misalnya ya, produk-produk makanan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, makanan dan obat-obatan, tidak harus pakai halal. Yang lama harus ada label halalnya baru boleh beredar di Indonesia. Supaya melindungi masyarakat kita. Ini akan dihapus supaya mudah katanya. Urusannya jadi mudah. Tidak perlu ngurus label halal lagi. Ini menghambat investasi katanya. Ini salah satunya. Ini namanya marginalisasi kepentingan kaum muslimin. Kaum muslimin disingkirkan. Yang kelima, itu hari ini tantangan kita, ada upaya pemecah belahan umat Islam. Mungkin yang aktif di dalam pergerakan dakwah, di dalam pengurusan masjid, dalam urusan dakwah, akan sangat merasakan bedanya di awal-awal reformasi dengan hari ini. Tidak pernah kita merasakan kaum muslimin diadu domba hari ini. Dalam masalah pilpres kemarin, semua umat tidak ada yang diadu domba. Yang diadu domba hanya kaum muslimin. Yang beradu itu hanya kaum muslimin dengan kaum muslimin. Diadu domba, Islam dengan Islam, dalil dengan dalil. Yang satu pakai kiai, yang satu pakai ustadz. Sini pakai ustadz pakai kiai, sini pakai ustadz pakai kiai. Dipecah kaum muslimin.
Sehingga kalaupun ada pertarungan, nggak ada persekusi pengajian oleh non-muslim. Adanya ya oleh sesama muslim. Satu melarang A, satu melarang B, dan lain sebagainya. Ini bukan tidak ada yang merekayasa. Ini adalah upaya. Yang merekayasa siapa? Aslinya nggak seperti itu. Tapi tentu ada yang membiayai pihak A, ada yang membiayai pihak B. Dan ini terjadi sampai ke akar rumput hari ini. Sampai ke bawah. Wallahu a'lam. Sampai kapan akan terjadi seperti ini. Jadi ada upaya pemecah belahan kaum muslimin. Satu kaum muslimin dengan yang lain saling menyerang. Satu menjelekkan yang A, si A, yang satu si A menjelekkan kepada si B. Padahal kita disuruh innamal mu'minuna ikhwah. Yang namanya orang beriman ini bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Perdamaikanlah antar saudaramu. Yang Rasulullah mengatakan al-muslimun wal muslim kal jasadil wahid. Orang Islam satu dengan orang Islam yang lain kal jasadil wahid. Bagaikan satu tubuh. Jadikan satu tubuh. Allah menyuruh kepada kita semua wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bersatu padulah kalian untuk memegang tali agama Allah, berpegang dengan tali agama Allah. Jangan bercerai-berai. Jadi intinya minimal ada 5 hal, ya. Ada upaya sekularisasi, ada upaya mengembalikan kepada paham-paham primitif lama, ada penyiaran dakwah agama lain, atau ada penghilangan nilai-nilai Islam, marginalisasi Islam dan kaum muslimin, menyingkirkan dari peran-peran di tengah masyarakat dan lain sebagainya, baik di dalam pemerintahan, dalam pembentukan perundang-undangan dan lain sebagainya, dan kemudian ada pemecah belahan kaum muslimin. Dan yang terakhir, satu hal yang harus kita ingat bahwa pasca reformasi dan terutama 5 tahun belakangan ini, jadi pasca reformasi ada kebebasan berimprovisasi, berekspresi, ada kebebasan menyebarkan pendapat, dan tapi juga ada kebebasan menyuarakan pendapat baik maupun pendapat buruk. Tapi hari ini pendapat baik kadang-kadang dihalangi, ya. Gampang orang yang berpendapat mengingatkan masyarakat, itu bisa jadi ya kita melihatkanlah, kita menyaksikan sendiri di tengah masyarakat ini ada ketimpangan. Orang yang berbuat buruk lama ditindaknya. Orang yang mengajak kepada kebaikan dilaporkan oleh pihak lain yang tersinggung dengan hal itu cepat sekali ditindaknya, ya. Jadi kebebasan ini memberikan makin luasnya jalan-jalan setan. Ini menjadi tantangan besar kita. Lalu bagaimana menghadapinya? Yang pertama, menghadapinya. Jadi minimal ada 5 hal ini menurut saudara-saudara kita. Ini saya dari salah satu training juru LDNU di Jawa Timur. Bagaimana menghadapi 5 hal tadi? Yang pertama, kita harus meningkatkan kualitas pribadi semua juru dakwah, semua diri kita ini. Kita harus tingkatkan kualitas pengetahuan kita. Luaskan pengetahuan kita tentang agama, tentang kemasyarakatan, tentang ekonomi, tentang apa saja. Yang luas pengetahuan kita. Kemudian metodologinya jangan monoton. Tidak harus tatap muka. Sekarang banyak sekali pesan-pesan singkat, banyak, ya. Kenapa? Yang buruk bisa menyediakan buzzer yang begitu banyak untuk memproduksi berita.
Yang baik bisa dipoles menjadi buruk, yang buruk bisa dipoles menjadi baik. Kita hanya akan mempoles yang baik menjadi baik, yang buruk tetap buruk. Menunjukkan apa adanya kepada masyarakat. Apapun metodologinya kita pakai. Tidak ada yang haram. TV halal, mau pakai medsos ya halal. Instagram boleh. Sekarang bisa ceramah nggak bisa ketemu tatap muka seperti hari ini. Kita bisa pakai rekaman, kita bisa pakai Google Meet, bisa pakai Zoom, bisa pakai macam-macam lah. Anak sekolah sekarang SD, mulai SD, TK bahkan sudah pakai Zoom, sudah pakai Google Meet, pakai segala metode, pakai segala cara kita gunakan, ya. Kemudian perlu melakukan segala tindakan dengan totalitas, dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan sungguh, laksanakan dengan sungguh. Program-program ini jalankan dengan lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat, terencana. Yang namanya bersungguh-sungguh digambarkan dengan yang pertama tentu kerja kita terencana. Ada rencana dakwah, kondisi masyarakat seperti apa, lingkungan masjid kita seperti apa. Kita tata. Ada rencana dakwahnya. Oh, ini belum pada bisa ngaji, bikin action biar bisa ngaji. Belum bisa pada sholat, bikin action bagaimana caranya bisa sholat. Bikin masjid ini menarik, bikin kajian-kajian menarik, bikin acara-acara yang menarik, yang bisa mengajak masyarakat untuk mengikutinya, untuk belajar agama Islam ini. Jadi penuh dengan totalitas. Ada perencanaan, ada pembagian tugas, ada langkah-langkah yang tertata dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tingkatkan semangat kita. Semangat dakwah gak boleh surut. Kalau melihat tantangan bukan mundur. Ada tantangan, cari jalan keluar. Kul sifis saleh kata para ulama. Semua hal ada kebaikannya. Ada jalan baiknya. Hari ini masjid di lockdown. Menghasilkan sekarang dakwah-dakwah online banyak sekali. Yang tadinya hanya menjangkau 10-20 orang, hari ini bisa menjangkau ribuan orang sekaligus. Teman di Surabaya mengelola masjid sekarang followernya hampir 1 juta. Jadi pengajian di masjid itu yang mengikuti 1 juta orang. Masjid mana di dunia sekarang yang pengajiannya 1 juta? Gitu ya. Jadi semangatnya tidak boleh surut. Malah ada tantangan, harus meningkat semangat kita. Dengan semangat yang berkobar-kobar, yang meningkat, makin ada tantangan, makin besar semangat kita untuk mengatasinya. Nah, dengan yang begitu, kita patut berdoa kepada Allah kalau sudah punya semangat. Sudah enggak, minta bimbingan dari Allah, mendapatkan taufik, hidayah, dan maunah Allah. Enggak begitu gimana? Ya. Yang ketiga, meningkatkan intensitas dakwah. Jadi yang kedua tadi, meningkatkan semangat kita. Jangan karena ada tantangan justru surut, justru semangat. Kalau kita ingin maju ya harus semangat. Orang dagang saja sekarang kita harus begitu. Kalau mengandalkan tetap di tokonya saja, kita dakwah tetap di masjid kita, ya seperti orang dagang di toko. Sekarang musimnya online. Tidak online nggak kalah, nggak jalan. Hari ini saya dagang. Toko saya nggak ada pembeli, sering nol, nggak ada pembeli hari ini, gara-gara lockdown. Jadi omset itu kurang dari 10% hari ini. Ya terpaksa akhirnya saya buka online. Anak-anak saya, karyawan saya ajari. Saya minta ya sekarang toko lain sudah online, kita online. Sekarang adik saya di Bandung, tokonya ditutup, tinggal online saja. Nggak ada pembeli lagi di toko musim seperti ini. Ditutup sama sekali tokonya. Jalan online. Dan dengan online, omsetnya jauh lebih besar daripada toko biasa. Begitu juga dakwah. Ya. Tantangan bukan menyurutkan semangat kita, tantangan justru harus meningkatkan semangat kita. Yang ketiga, meningkatkan intensitas dakwah. Nah, sekarang banyak sarana, sehingga yang tadinya mungkin sepekan sekali, dengan berbagai sarana, hari ini saya lihat anak-anak kita berapa jam pegang HP. Teman-teman kita musim lockdown apalagi hidup dengan HP di mana-mana.
Nah, ini memberi peluang kepada kita untuk meningkatkan intensitas dakwah dengan berbagai macam caranya, ya. Dan kemudian yang keempat, beri pendalaman di dalam dakwah ini. Yang tadinya hanya tablik-tablik akbar, pengajian-pengajian umum, sekarang bikin pengajian berkurikulum. Pengajian tauhid berkurikulum, akhlak berkurikulum, kembali seperti dulu. Sehingga jadikanlah majelis-majelis taklim kita, masjid-masjid kita adalah madrasah umat. Ya. Cirinya adalah lebih sistematis. Ya. Dakwah kita lebih sistematis. Ada kurikulumnya, rencana pengajarannya. Supaya apa? Agar umat tidak hanya mengerti kulit-kulit agama kita. Yang keempat, tingkatkan upaya penerapan ajaran Islam. Amaliyah Islami. Jadi, amal-amal usaha kita dalam bidang dakwah ditingkatkan. Kalau tadinya misalnya hanya pengajian, nanti mulai ada santunan, ada beasiswa, ada pembinaan, apalagi entrepreneurship, pelatihan dagang, pelatihan usaha, pelatihan pendidikan anak, bagaimana parenting menjadi orang tua yang baik, dan lain sebagainya. Itu ditingkatkan yang seperti itu. Yang keempat, jadi yang kelima ya, jangan suka menyalahkan siapapun. Ini ya. Berlomba-lombalah menjadi yang terbaik. Jangan salahkan lingkungan. Ini gara-gara ada COVID, gara-gara ada corona, ini berhenti semua pengajian. Nggak bisa kita salahkan. Ini kondisi, keadaan. Kita salahkan diri kita sendiri. Kenapa jadi nggak ada pengajian? Kenapa jadi nggak ngerti apa, nggak ada kegiatan? Ya diadakan. Apa kegiatannya? Sesuaikan dengan kondisi dan situasinya. Cari. Semua hal ada kebaikannya, sekali lagi kata para ulama. Kul sifis soleh. Dalam semua hal ada kebaikan. Ya cari kebaikan apa yang bisa kita lakukan di tempat itu. Dalam situasi seperti sekarang ini. Misalnya dulu pengajian harus datang, sekarang tidak harus datang. Bikin yang lebih menarik. Anak-anak muda begitu banyak, dirangkul mereka. Remaja-remaja mesti dirangkul. Saya kira semua punya HP sekarang. Sekarang punya HP, ada kameranya. Modal HP pakai kamera, sekarang sudah bisa siaran. Bikin grup WhatsApp. Kalau nggak bikin grup WhatsApp, bikin apa lagi yang siaran-siaran lagi. Semua bisa. Bisa mendengarkan dari rumah, bisa mendapatkan pelajaran, bisa mendapatkan ringkasan-ringkasan. Dan semua nanti direkam, simpen di cloud. Semua bisa ngunduh, dan lain sebagainya. Lempar ke Google, dilempar ke YouTube. Nah, semua bisa mengunduh. Pengajian yang tadinya harus diikuti on time, sekarang bisa diikuti setiap saat. Bahkan bisa diikuti oleh teman-teman kita di mana saja. Jadi, berlomba-lombalah jadi yang terbaik. Tiru kebaikan dari mana saja. Semua kebaikan adalah milik Islam. Dan kita bisa untuk menggunakannya. Bisa mengambil dan menggunakannya. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya ingin sampaikan ringkasannya. Yang pertama adalah ada sekularisasi, ada penggiringan kepada paham-paham primordial, paham-paham primitif lama, dihidup-hidupkan lagi. Ada penyiaran dakwah agama-agama lain dan paham-paham lain. Yang keempat, ada marginalisasi, peminggiran kaum muslimin. Dan yang kelima, ada pemecah belahan kaum muslimin, pelemahan kita semua, baik ekonomi, sosial, budaya kita Islam. Tugas kita menghidupkan itu, kebalikannya. Kalau mereka semangat di dalam keburukan, kita harus semangat di dalam kebaikan. Jawabannya adalah tingkatkan kualitas kita semua. Kualitas juru dakwah, tingkatkan
pengetahuannya, metodenya, semangatnya. Kemudian tingkatkan intensitas dakwah, bentuk-bentuk dakwah, metode-metode dakwahnya, berbagai macam penerapan Islam, sehingga orang tidak bosan dengan pengajian ke pengajian saja, tapi ada prakteknya. Tetangga kita sekampung ada yang rumahnya botol, ya bikin bedah rumah. Kepedulian kepada lingkungan dan lain sebagainya. Hari ini saatnya. Kemudian yang terakhir, jangan salahkan siapapun untuk kelemahan kita. Tapi sekali lagi, berlomba-lombalah untuk menjadi yang terbaik. Jadikan masjid kita masjid yang terbaik. Jadikan kampung kita kampung yang terbaik. Jadikan dai-dai kita dai-dai terbaik. Yang bukan hanya memberi teori, tapi juga memberi segala macam solusi, insya Allah. Intan surullah yansurkum. Kalau kita berniat, bersemangat menolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kita. Wa yutsabbit aqdamakum, mengokohkan kedudukan kita. Wa yukafir ankum sayyiatikum, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Wallahu dzul fadlil azim. Allah pemberi fadilah, pemberi karunia yang paling agung. Saya kira itu. Selamat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan reformasi dakwah kita, menjadi Ramadan reformasi dakwah kita yang tadinya monoton menjadi lebih luas lagi. Masjid kita, masjid tradisional, menjadi masjid masa depan yang siap untuk membimbing umat sampai zaman kapanpun saja, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Tidak mundur oleh tantangan, tetapi semua tantangan justru menjadi kesempatan agar kita bisa berdakwah lebih baik dan lebih efektif lagi. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.